Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Husnul Rosida, SPD ME SY, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Portofolio dan Investasi, dan tidak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Semoga kita semua ada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam makalah yang berjudul Arbitrage Pricing Theory. Maka dari itu, kami harap teman-teman semua dapat menyimak video ini dari awal sampai selesai ya. Kalau misalnya nanti dari teman-teman ada yang kurang jelas dari materi kami atau kurang paham, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, sebelum kami mulai presentasi kami pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Sekar Anissa, lalu ada Mbak Sulistiawati, ada Mbak Santi Rosalia, dan yang terakhir ada Mbak Talia Salsabila. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama itu adalah definisi atau pengertian dari Arbitrage Pricing Theory. Secara sederhana, arbitrage merupakan pembelian dan penjualan atau kegiatan jual-beli yang berkesinambungan dari sekuritas pada dua harga yang berbeda di dua pasar yang berbeda. Lalu tujuannya apa sih dalam kegiatan ini? Pastinya tujuannya itu laba, untuk mendapatkan laba. Dengan memanfaatkan kondisi di mana adanya perbedaan harga pada aset atau sekuritas yang sama di dua pasar yang berbeda. Lalu apa sih maksudnya melakukan jual beli di satu aset yang sama tapi dua harga yang berbeda dan di dua pasar yang berbeda? Maksudnya gini, ambil saja contoh seorang pelaku arbitrage. Misal saya seorang pelaku arbitrage, saya membeli, contohnya satu saham yang sama adalah kita pakai saham Telkom. Nah, satu aset yang sama itu adalah saham Telkom itu, lalu dua pasar yang berbeda itu adalah Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Efek Amerika Serikat. Di Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Efek Amerika Serikat itu pastinya harga Telkom itu berbeda. Anggap saja saya membeli 3 lot Telkom di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, seharga satu lotnya 300.000. Berarti kalau saya beli 303 lot, berarti saya membeli Telkom seharga 900.000. Kita cek di Bursa Efek Amerika Serikat. Ternyata di Bursa Efek Amerika Serikat, harga satu lot Telkom itu adalah, anggap saja 3 juta. Nah, kita kan sudah punya tuh 3 lot saham Telkom dengan harga 900.000 waktu kita beli. Lalu 3 lot Telkom itu, saham Telkom itu kita jual semuanya di Bursa Efek Amerika Serikat dengan harga satu lotnya 3 juta. Kalau kita jual 3 lot, berarti kan 3 lot yang kita punya kita jual semua di Bursa Efek Amerika, berarti, dan terjual, berarti itu totalnya kita dapat menjual saham Telkom seharga 9 juta. 3 lot saham Telkom seharga 9 juta di Bursa Efek Amerika. Nah, untungnya di mana? Untungnya di itu. Kita beli 900.000, kita jual seharga 9 juta. Berarti kita mendapatkan untung 8.100.000. Disitulah untungnya seorang pelaku arbitrage. Syaratnya apa sih? Nah, syaratnya itu untuk menjadi seorang pelaku arbitrage itu pertama, kita memiliki 2 akun di 2 bursa itu, di 2 pasar itu. Kita memiliki akun di di Bursa Efek Indonesia, dan kita juga memiliki akun saham di Bursa Efek Amerika. Kayak gitu. Lalu syarat yang kedua, saham itu diperjualbelikan di 2 pasar itu, di pasar Bursa Efek Indonesia dan di pasar Bursa Efek
Amerika Serikat. Lalu dengan dua syarat itulah kita bisa melakukan kegiatan yang dinamakan arbitrage pricing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur model APT. Dalam model APT berasumsi bahwa investor percaya return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor resiko, sehingga dalam hal ini diasumsikan bahwa RI sama dengan E kurung buka RI kurung tutup plus BI1 F1 plus BI2 F2 plus titik-titik plus BI Fn plus EI. RI itu tingkat return aktual saturasi I, ERI itu return harapan untuk sekuritas I, F defisiensi faktor sistematif, F dari nilai harapannya. BI itu sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I, EI itu adalah random error. Selanjutnya dalam model keseimbangan arbitrage pricing theory, maka dalam hal ini diasumsikan bahwa ERI sama dengan AO plus BI1 F1 plus BI2 F2 plus titik-titik plus B in Fn. Dalam hal ini ERI itu return harapan dari sekuritas I, A itu return harapan dari sekuritas I bila risiko sistematis sebesar 0. Bin itu koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I. F itu premi resiko untuk sebuah faktor. Misalnya, premi resiko untuk F1 adalah EF1A0. Adapun resiko dalam APT didefinisi sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro atau BI. Nah, untuk besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Dalam penerapan model APT ini, berbagai faktor resiko bisa dimasukkan sebagai faktor resiko. Misalnya, General dan Ross mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas, yaitu yang pertama perubahan tingkat inflasi, yang kedua perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi, yang ketiga perubahan premi risk default yang tidak diantisipasi, dan terakhir faktor risiko berupa perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Di sini teman-teman bisa melihat contoh soalnya. Manajer keuangan PT Majapahit melakukan analisis dan memperkirakan bahwa risiko sistematis saham PT Wicaksana sebesar 0,145. Taksiran keuntungan risk-free adalah sebesar 16% dan return saham 16%, kemudian return market diperkirakan sebesar 18%. Hitung return saham PT Wicaksana. Penyelesaiannya menggunakan rumus RI sama dengan RI plus beta kurung buka RM kurangi RF. Kita masukkan RI-nya 0,16 ditambah betanya 0,145 kurung buka RM-nya 0,18 RF dikurangi RF-nya 0,16 sama dengan 0,16 ditambah 0,145 kurang buka 0,02 sama dengan 0,1692 atau hasilnya 16,29%. Dari yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor variabel makroekonomi dalam model APT. Menurut Aziz dan Yonezawa 2003, model APT tidak memiliki teori formal dalam memilih faktor ekonomi untuk dimasukkan dalam model APT.
Sedangkan menurut Berry et al. Tahun 1988, pilihan yang benar kelompok variabel makroekonomi adalah yang pertama, ada variabel makroekonomi dapat dibuat atas dasar empiris. Yang kedua, ada faktor harus cukup menjelaskan return aset. Dan yang ketiga, variabel makroekonomi harus lulus uji statistik yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai faktor APT yang sesuai. Yang keempat, ada return aktual aset harus menunjukkan sensitivitas yang masuk akal dalam faktor aktual ini. Dan yang terakhir, ada faktor harus memiliki nilai tidak nol dalam model APT. Yang selanjutnya adalah asumsi yang mendasari model APT. Seperti halnya CAPM, teori pembentukan harga arbitrase atau APT menekankan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pengaruh faktor-faktor ekonomi dan tidak oleh resiko unik. Kita dapat menganggap faktor-faktor yang ada pada APT adalah portofolio khusus yang cenderung dipengaruhi oleh pengaruh bersama. Daya tarik APT adalah bahwa kita tidak perlu mengidentifikasikan market portofolio. Di samping itu, APT juga memungkinkan penggunaan lebih dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Menurut Reilly dan Muhammad Madian, tahun 2004 halaman 6, APT menggambarkan hubungan antara resiko dan pendapatan, tetapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. 3 asumsi yang mendasari model APT yaitu sebagai berikut. Asumsi yang pertama adalah pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua adalah para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Asumsi yang terakhir adalah hasil dari proses stochastic, artinya bahwa pendapatan aset dapat dianggap sebagai K model faktor. Yang selanjutnya adalah karakteristik faktor-faktor risiko yang digunakan oleh APT. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik seperti di bawah ini. Yang pertama adalah masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Yang kedua adalah faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai return harapan. Dan yang terakhir adalah pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada perkataan dan penyajian materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.